Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sukastiani Tias SPDGR dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia, dan kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, pertemuan 1 yang membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang jenis-jenis manusia purba yang hidup di masa Paleolitik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas secara detail tentang jenis-jenis manusia purba tersebut. Dari yang pertama adalah Meganthropus. Fosil Meganthropus ini pertama kali ditemukan oleh von Koenigswell pada 1941 di Desa Sangiran, sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Meganthropus ini merupakan jenis manusia purba yang paling fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran yang sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu fosil ini dinamakan Meganthropus palaeojavanicus. Jadi mega itu besar, dan Tropus itu manusia purba, dan Palaeojavanicus itu dari Jawa. Jadi Meganthropus Palaeojavanicus adalah manusia raksasa dari Jawa. Dan Meganthropus Palaeojavanicus ini diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun lalu. Dan fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan ini masih sangat sedikit. Karakteristik fisik manusia purba di Nusantara yang kita bahas tadi adalah Meganthropus Palaeojavanicus atau manusia raksasa dari Jawa yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah tulang pipinya tebal, kemudian otot kunyahnya kuat. Dan seperti yang kita tahu bahwa kenapa otot kunyahnya kuat, karena mereka itu memakan jenis-jenis tumbuhan. Kemudian tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan jenis tumbuhan. Pithecanthropus. Untuk fosil yang ditemukan seperti yang ada dalam tayangan, yaitu tulang tengkorak dari Pithecanthropus. Pithecanthropus ini merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia, dan sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Bubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Nandong. Berbeda dengan Meganthropus, kalau Meganthropus ini fosilnya sedikit ditemukan, namun Pithecanthropus ini banyak ditemukan. Dan salah satunya memang ada di Sangiran, yang saat ini kita tahu bahwa di Sangiran telah ada Museum Purbakala. Beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus mojokertensis ini otomatis adalah jenis Pithecanthropus yang ditemukan di daerah Mojokerto, dan Pithecanthropus erectus adalah, berdasarkan asal katanya, Pithecanthropus erectus itu artinya adalah manusia purba yang menyerupai kera. Kemudian berlanjut ke ciri-ciri Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Ciri-cirinya adalah tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Kemudian alat pengunyahnya tidak sekuat Meganthropus. Gerahamnya besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, dan tonjolan belakang kepalanya nyata. Dagu belum ada, hidungnya lebar, perkembangan otaknya belum menyamai Homo, dan isi tengkoraknya berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Dan di Cina ini jenis Pithecanthropus juga ditemukan dengan nama menyesuaikan tempatnya, yaitu Pithecanthropus pekinensis. Artinya adalah manusia kera yang ditemukan di Peking. Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia, dan Pithecanthropus mojokertensis ini ditemukan oleh von Koenigswell di Mojokerto tahun 1936. Pada lapisan Pleistocene bawah ini hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun lalu. Fosil Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Berdasarkan temuan tersebut, ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis ini diperkirakan yaitu tulang pipinya kuat,
berbadan tegak, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kukuh, dan muka menonjol ke depan, serta volume otaknya 650 sampai 1000 cc. Selanjutnya, setelah mojokertensis, ada jenis yang kedua, yaitu Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Nah, ini adalah fosil penemuan Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Pithecanthropus erectus ini memiliki daerah persebaran yang paling luas, dan pada 1890 Eugene Du Bois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Gedung Brugus, Trinil, dan Maui. Seperti yang kita tahu bahwa tempat-tempat penemuan lokasi fosil manusia purba itu salah satunya di Trinil yang paling banyak. Pada saat ini nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus, dan para paleoantropologi menduga bahwa Homo erectus ini berasal dari Afrika. Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistosen sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ciri fisik Pithecanthropus erectus atau Homo erectus yaitu badan yang tegap, hidung lebar, dagunya tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan 80 sampai 100 kg, tinggi badan 160 sampai 180 cm, terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otaknya 750 sampai 1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Jadi kenapa dikatakan manusia kera? Karena memang muka dan dahinya itu menonjol. Kalau manusia modern kan tidak menonjol. Homo sapiens itu artinya manusia cerdas, dan tingkat kecerdasan Homo sapiens ini salah satunya disebabkan volume otaknya yang jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Seperti yang kita tahu bahwa jenis Pithecanthropus itu maksimal 1000 cc. Kita cek Homo sapiens itu volume otaknya berapa cc. Homo sapiens ini diperkirakan memiliki ciri fisik antara lain tengkoraknya besar, volume otaknya diperkirakan 1650 cc. Ini memang benar lebih besar daripada volume otak Pithecanthropus yang maksimal 1000 cc. Mukanya datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar dan dalam, rahang bawah masif, gigi besar-besar, serta tinggi badan sekitar 173 cm. Jenis Homo sapiens ini ditemukan di Indonesia, yaitu ada Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Ini dinamakan berdasarkan daerah tempat ditemukannya. Homo wajakensis di Wajak, Homo soloensis di Solo, dan Homo floresiensis berarti di Flores. Dilanjutkan jenis Homo selanjutnya, yaitu Homo wajakensis atau Homo yang ditemukan di daerah Wajak. Homo wajakensis atau manusia dari Wajak ini ditemukan di lembah Sungai Brantas, Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis ini ditemukan pada lapisan Pleistosen atas oleh Eugene Du Bois di tahun 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40 sampai 25.000 tahun yang lalu. Von Koenigswell mengategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapiens atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan. Berarti kalau sudah mengenal upacara penguburan, otomatis jenis Homo ini sudah mengenal tentang sistem kepercayaan. Selanjutnya kita masih membahas jenis Homo, yaitu Homo soloensis. Fosil Homo soloensis ini pertama kali ditemukan oleh Von Koenigswell pada 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan Solo. Selain itu, fosil Homo soloensis ini ditemukan di Sambung Macan dan Ngawi. Manusia purba soloensis ini diperkirakan hidup pada 900 sampai 200.000 tahun yang lalu. Selanjutnya kita akan membahas tentang Homo soloensis yang ditemukan di Blora dan Sragen. Homo ini memiliki ciri yang pertama, volume otak antara 1000 sampai 1200 cc. Memang ini lebih besar dari jenis manusia purba Pithecanthropus.
Kemudian tinggi badannya antara 130 sampai 210 cm dan ini juga termasuk tinggi di antara jenis manusia purba lainnya. Kemudian otot tengkuk mengalami penyusutan, muka tidak menonjol ke depan, berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Dan ciri-ciri ini memang dari ketiga jenis manusia purba paling mendekati manusia modern saat ini. Selanjutnya kita masih membahas tentang jenis Homo. Hanya kita membahas tentang Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Gua, Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Dan manusia Flores ini nama yang diberikan oleh para peneliti itu terhadap kerangka hobbit. Jadi memang floresiensis ini tergolong yang tidak terlalu tinggi posturnya. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo floresiensis merupakan keturunan spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi bentuk lebih kecil, makanya dikatakan hobbit. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Tengku Jacob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrosefalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang masih masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana yang menghasilkan budaya paleolitik atau batu tua. Hanya pembahasan kita mengenai corak kehidupan sosial ekonomi, di mana corak kehidupannya itu masih bergantung pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan atau yang dikenal dengan meramu. Kemudian hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, komunikasi dalam bentuk bunyi mulut, dalam bentuk kata dan gerakan badan. Jadi sebagian besar komunikasinya dilakukan dengan non-verbal, artinya bahasa isyarat. Yang terakhir, hidupnya nomaden, mengikuti gerak binatang buruan serta sumber air. Jadi hidupnya itu masih berpindah-pindah sesuai dengan adanya sumber makanan berupa hewan dan air. Dan migrasi hewan buruan tadi kaitannya dengan kenapa hidupnya nomaden, karena adanya mengikuti gerak binatang. Dan binatangnya ini bermigrasi itu karena apa? Yang pertama karena adanya perubahan iklim yang ekstrim. Misalnya adalah kemarau yang panjang yang membuat banyak padang rumput dan sumber air menjadi kering. Dan musim hujan berkepanjangan yang membuat suhu lingkungan menjadi sangat dingin. Jadi para hewan juga membutuhkan iklim yang baik supaya bisa berkembang biak. Kemudian yang kedua adalah bencana alam yang juga mengakibatkan manusia juga ikut bermigrasi. Yang ketiga adalah ancaman dari sesama hewan, khususnya hewan-hewan yang memakan daging, yaitu kelompok hewan karnivora. Kemudian yang keempat adalah karena gangguan manusia atau dengan kata lain berburu, karena manusia membutuhkan makanan berupa daging dengan cara berburu hewan. Dan yang terakhir adalah hewan herbivora bermigrasi mengikuti migrasi tumbuhan berkembang di daerah yang beriklim panas, yang membuat hewan-hewan pemakan tumbuhan ikut bermigrasi mengikuti migrasi tumbuhan itu. Dan migrasi hewan herbivora ini dengan sendirinya membuat hewan-hewan karnivora ikut bermigrasi juga. Itulah corak kehidupan sosial ekonomi di masa berburu dan meramu tingkat sedang. Selanjutnya kita akan membahas hasil budaya masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang pertama adalah kapak perimbas atau sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Maksudnya itu berbentuk masih sangat kasar. Dan teknik pembuatannya itu pada umumnya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu perkembangan yang panjang. Kemudian yang kedua adalah alat serpih atau flakes, ditemukan di barat laut, desa Ngebung, Sragen, Jawa Tengah.
Alat serpi ini acap kali ditemukan bersama-sama dengan kapak peribas atau alat batu masif lainnya. Di beberapa tempat, alat serpi itu merupakan unsur dominan dan kadang alat ini merupakan unsur pokoknya. Kemudian yang ketiga adalah alat tulang yang ditemukan di Ngandung yang digunakan oleh Pithecanthropus soloensis yang ditemukan di Solo, dan alat-alat lain yang dibuat dari tanduk, serpih, dan batu-batu bundar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.